Bab 501. Sebuah jari bisa mematahkannya. Jiang Chenlong selesai berbicara, dan segera berlutut dengan berat, wajahnya penuh permohonan sambil berkata, Tuan Qin, selama Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini, hidup saya akan menjadi milik Anda mulai sekarang. Lu Yaozong memandang Qin Chuan dengan wajah penuh iri. Jiang Chenlong adalah seorang pendekar tingkat puncak keterampilan penguatan sejati, namun ia rela mempercayakan nyawanya ke tangan Qin Chuan. Namun, setelah mengingat kemampuan medis dan kultivasi Qin Chuan yang luar biasa, dia mampu menerima kenyataan itu. Dengan kemampuan Qin Chuan, dia sendiri sudah setara dengan klan papan atas. Qin Chuan menatap Jiang Chenlong yang berlutut di kakinya dengan ekspresi rumit dan berkata dengan sungguh-sungguh, penjaga loncenglah yang harus melepaskan lonceng itu. Karena pihak lain telah menggunakan teknik rahasia untuk merampas hasil kultivasimu setelah mencapai alam puncak keterampilan penguatan, maka hentikan perampasan itu. Tetapi jika pihak lain telah merencanakan hal ini sejak kau berusia 10 tahun, bagaimana mungkin mereka dengan mudah menyerah untuk merampas hasil kultivasimu? Karena itu, hanya ada satu cara untuk mengatasi situasi ini, bunuh mereka. Wajah Jiang Chenlong pucat pasi seperti selembar kertas, tanpa sedikit pun warna. Sejak usia 10 tahun, ia sangat menghormati pendahulunya dari keluarga Jiang. Kini, di usia 45 tahun, genap 35 tahun telah berlalu. Tiba-tiba diberitahu bahwa pendahulunya yang telah ia syukuri selama 35 tahun ternyata telah bersekongkol melawannya selama waktu yang sama, bagaimana mungkin ia bisa menerima kenyataan itu? Lu Yaozong dan yang lainnya semua memandang Jiang Chenlong dengan wajah penuh simpati. Mengetahui kebenaran seperti itu secara tiba-tiba, dia pasti sangat menderita di dalam hatinya, bukan? Setelah sekian lama, Jiang Chenlong bertanya dengan sangat enggan, apakah benar-benar tidak ada pilihan lain selain membunuh? Qin Chuan mengangguk, dia harus mati. Tapi itu baru langkah pertama. Jiang Chenlong menarik napas dalam-dalam dan bertanya, lalu, apa langkah kedua? Sekalipun dia mati, itu hanya menghentikan penjarahan hasil kultivasimu. Tetapi teknik rahasia telah diterapkan, sejak saat kultivasi jalur bela dirimu menembus ke alam puncak keterampilan energi, setiap kali kau berkultivasi, kau membakar umurmu. Kecuali kau berhenti berkultivasi, akan datang suatu hari ketika umurmu benar-benar habis terbakar. Qin Chuan menjelaskan lebih lanjut, lalu menambahkan, satu-satunya cara untuk mematahkan teknik rahasia yang dikenakan padamu adalah dengan metode yang menuntut penghapusan kultivasimu, pemutusan semua meridianmu, penghancuran setiap tulangmu, dan kemudian dengan bantuan material surgawi dan harta duniawi, membangun kembali fondasi jalan bela dirimu dari awal. Hanya dengan cara itulah teknik jahat yang dikenakan padamu dapat dipatahkan. Tentu saja, jika Anda memilih untuk berhenti bercocok tanam, umur Anda tidak akan habis begitu saja, dan Anda dapat menjalani hidup Anda secara alami. Setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, mata semua orang membelalak kaget. Menghapus kultivasi, memutus meridian, menghancurkan tulang. Bukankah itu terlalu kejam? Proses seperti itu benar-benar menghancurkan fondasi seorang praktisi bela diri biasa. Bisakah seseorang berharap untuk berkultivasi lagi setelah itu? Yang terpenting, rasa sakit yang akan dialami selama proses ini akan sangat menyiksa. Mampukah Jiang Chenlong menanggungnya? Jiang Chenlong benar-benar terpaku di tempatnya berdiri. Dia tahu Qin Chuan tidak punya alasan untuk menyakitinya, atau alasan untuk menipunya. Ini berarti bahwa jika dia masih ingin terus berkultivasi, dia harus melakukan apa yang dikatakan Qin Chuan. Pada saat itu, banyak pikiran melintas di benak Jiang Chenlong. Sejak kecil, ia sangat mencintai jalan bela diri, dan pada usia 10 tahun, ia telah dibantu oleh seniornya, yang memungkinkan kultivasinya melambung tinggi sejak saat itu. Statusnya di keluarga Jiang telah meningkat seperti kapal yang melambung tinggi, hingga akhirnya dikukuhkan sebagai penerus keluarga Jiang berikutnya. Namun, yang tak pernah ia bayangkan adalah bahwa hadiah yang ia terima pada usia 10 tahun bukanlah hadiah sama sekali, melainkan sebuah perhitungan yang mengancam nyawanya. Sebagai seorang fanatik bela diri, yang begitu berdedikasi pada kultivasi, apa artinya hidupnya jika dia tidak mampu berkultivasi? Sambil berpikir demikian, tekad perlahan kembali ke matanya, dan tiba-tiba, dia menatap Qin Chuan dengan tegas dan berkata, Tuan Qin, saya ingin berkultivasi. Bukan hanya berkultivasi, tetapi menjadi ahli yang tak tertandingi. Lalu apa jika kultivasiku dihapuskan? Lalu apa jika meridianku terputus? Lalu apa jika tulangku hancur? Jiang Chenlong mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggertakkan giginya, bahkan jika aku harus memulai dari awal, apa masalahnya? Selama aku tetap teguh pada tekad awalku dan berkultivasi dengan segenap kekuatanku, suatu hari nanti, aku akan kembali ke puncak keterampilan penguatan dan kemudian melampaui diriku sendiri, dan melampaui sekali lagi. Saat kata-katanya berakhir, aura liar meledak dari dalam dirinya, pikirannya menjadi jernih, dan dia langsung maju dalam ranah kultivasinya. Qin Chuan melihat pemandangan ini dan mengangguk sedikit, menyetujui potensi murid tersebut. Lu Yaozong dan yang lainnya membelalakkan mata karena terkejut.
Jiang Chenlong benar-benar telah mencapai terobosan. Dia sudah berada di alam puncak keterampilan penguatan. Untuk menembus lebih jauh, bukankah itu berarti memasuki alam raja? Jiang Chenlong berusaha menenangkan kegembiraan di hatinya dan, dengan tatapan tak percaya, menoleh ke Qin Chuan dan bertanya, apakah aku telah menembus ke alam raja? Qin Chuan mempertahankan sikap tenang, sedikit mengangguk sebelum berkata, gunakan jurus pedang terkuatmu dan serang aku dengan segenap kekuatanmu. Jiang Chenlong tiba-tiba menjadi gugup, dia tahu Qin Chuan sangat kuat, tetapi sekarang dia juga telah menembus alam raja, dia merasa kewalahan dengan kekuatan. Jika dia menggunakan jurus pedang terkuatnya, dia takut dia mungkin akan melukai Qin Chuan. Qin Chuan memahami kekhawatiran Jiang Chenlong dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah kau merasa sangat kuat sekarang? Jiang Chenlong tiba-tiba merasa malu, dia memang memiliki pikiran seperti itu, tetapi agak canggung jika orang lain yang menunjukkannya. Qin Chuan menyatakan, seorang raja tingkat awal tidak akan mampu melukaiku. Kau bisa maju tanpa khawatir. Lu Yaozong berkata sambil tertawa, Jiang Chenlong, kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Tuan Qin. Apalagi tahap awal alam raja, bahkan jika kau telah mencapai puncak alam raja, kau tidak akan mampu melukai sehelai rambut pun pada Tuan Qin. Dia tahu bahwa di puncak Gunung Awan, Qin Chuan pernah membunuh seorang petarung kuat dari alam kaisar dari keluarga kerajaan Qin di dunia bela diri kuno. Setelah mendengar kata-kata Lu Yaozong, Jiang Chenlong akhirnya tersadar dari khayalannya. Dia baru saja mencapai terobosan dan dengan sombongnya percaya bahwa dia bisa melukai Tuan Qin dengan kekuatannya. Dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya, ekspresinya kembali normal saat dia menatap Qin Chuan dan berkata, jika memang begitu, maka aku akan bertindak, Tuan Qin, harap berhati-hati. Saat berbicara, ia menggenggam pedang besar itu dengan erat menggunakan kedua tangannya. Sikap seorang raja tingkat awal terpancar dari tubuhnya, dan aura menakutkan menyebar dari pedang itu ke segala arah. Lu Yaozong segera mundur bersama Lu Yanwu, dan Murong Mingyue serta Ye Qingwan juga buru-buru mundur puluhan meter. Aura yang terpancar dari Jiang Chenlong terlalu kuat, terutama niat pedang yang mendalam di dalamnya. Berada terlalu dekat terasa seperti pedang raksasa yang diayunkan ke arah mereka. Qin Chuan tetap tenang, berdiri teguh di tempatnya. Kehadiran dan niat pedang ini sama sekali tidak cukup untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Jiang Chenlong tiba-tiba berteriak, Tuan Qin, saya akan menyerang. Begitu kata-katanya berakhir, dia menghentakkan kakinya ke tanah dengan ganas, sosoknya melesat hampir seketika dan mencapai Qin Chuan, dengan pedang besar menebas ke bawah dengan keras. Tidak jauh dari situ, Lu Yanwu tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras, kakak Qin, cepat menghindar. Wajah Murong Mingyue dan Ye Qingwan langsung memucat, hati mereka hancur saat pedang Jiang Chenlong terhunus. Bahkan Lu Yaozong mulai khawatir terhadap Qin Chuan setelah merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kemampuan pedang Jiang Chenlong. Detik berikutnya, pemandangan mengerikan terbentang di depan mata semua orang, tepat ketika pedang itu hendak mengenai Qin Chuan, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya. Mata pedang itu menghantam ujung jari telunjuk Qin Chuan, menghasilkan suara benturan logam. Pada saat yang sama, Jiang Chenlong memuntahkan seteguk darah, dan sikapnya yang seperti raja alam, seperti air pasang yang surut, lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Bab 502. Membentuk kembali fondasi. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Hanya dengan satu jari, dia telah mengalahkan seorang ahli di tahap awal alam raja. Pada saat itu, ketika semua orang masih terkejut, suara Qin Chuan tiba-tiba terdengar, apakah kalian merasakan sesuatu? Wajah Jiang Chenlong memucat sangat pucat, dan dengan ekspresi rumit, dia mengangguk pada Qin Chuan lalu berkata, pada saat serangan itu mengenai sasaran, rasanya seolah-olah semua vitalitas telah terkuras dari tubuhku. Qin Chuan mengangguk, jika kau mencoba mengerahkan seluruh kekuatanmu sekali lagi, kau pasti akan mati. Jiang Chenlong bergidik, dan segera mengesampingkan pikiran yang baru saja muncul di benaknya. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh, tolong jelaskan kepada saya, Tuan Qin. Qin Chuan melanjutkan, kau telah terkena teknik rahasia, kau pada dasarnya tidak memiliki potensi untuk menembus alam raja, tetapi karena kebetulan yang menguntungkan, terobosan di alam hatimu memungkinkanmu untuk naik ke alam raja dalam sekejap. Setelah mencapai alam raja, umurmu seharusnya meningkat secara signifikan, tetapi karena teknik rahasia itu, umurmu tidak hanya tidak meningkat, melainkan berkurang drastis. Selain itu, orang yang menggunakan teknik rahasia itu padamu, karena mereka mentransfer apa yang kamu kembangkan, kultivasi mereka sendiri akan meningkat pesat. Dengan demikian, pada saat terobosanmu itu, hampir 90% dari kentunganmu berpindah ke mereka. Meskipun kamu memiliki kultivasi tingkat awal alam raja, kamu belum memiliki kemampuan yang setara dengan seseorang yang kuat di tingkat tersebut. Oleh karena itu, setiap kali kamu bergerak setelah mencapai terobosan, hal itu akan menyebabkan kelelahan yang cukup besar. Jiang Chenlong tampak linglung. Tak heran jika serangan yang baru saja dilancarkannya hampir membuatnya pingsan, itu menjelaskan semuanya.
Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dipenuhi keengganan. Dia akhirnya berhasil menembus alam raja yang telah lama diimpikannya, namun dia tidak mampu menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh sosok yang berkuasa di alam tersebut. Saudara Qin, apakah pemahaman saya sejauh ini sudah benar? Lu Yanwu tiba-tiba berkata, tubuh Paman Jiang saat ini seperti kotak hadiah yang dikemas indah. Tampak megah di luar, tetapi di dalamnya, kotak itu berisi barang-barang murahan. Mulut Jiang Chenlong berkedut. Menurut analogi Lu Yanwu, dirinya sendiri adalah sampah palsu dan murahan. Melihat Qin Chuan menggelengkan kepalanya, Jiang Chenlong merasa sedikit lebih baik. Bagaimanapun, dia memang seorang tokoh kuat alam raja sejati. Bagaimana mungkin dia membandingkan dirinya dengan sampah? Namun pada saat itu, Qin Chuan menambahkan, analogi Anda tentang tubuhnya sebagai kotak hadiah yang dibungkus indah memang tepat, tetapi kotak itu tidak berisi produk berkualitas rendah, kotak itu benar-benar kosong. Ekspresi Jiang Chenlong langsung membeku, dan melihat ekspresinya yang hampir menangis, Lu Yanwu hampir tidak bisa menahan tawanya. Qin Chuan menatap Jiang Chenlong dan berkata, kau mungkin bisa menggertak orang sekarang, tetapi jika kau benar-benar menghadapi lawan, apalagi seseorang di tahap awal alam raja, bahkan tokoh kuat alam puncak keterampilan energi pun mungkin akan sulit kau hadapi. Bagaimana mungkin? Jiang Chenlong membantah dengan keras. Qin Chuan tersenyum, lalu mengeluarkan botol porselen putih dan melemparkannya ke Jiang Chenlong, sambil berkata, botol ini berisi ramuan setengah elemen, jika seorang pendekar di tahap awal alam raja meminumnya, mereka dapat memulihkan 50% energi spiritual mereka dalam waktu singkat. Mendengar itu, tangan Jiang Chenlong yang memegang botol porselen putih bergetar. Sebagai mantan pewaris keluarga Jiang, dia jelas memahami betapa langkanya ramuan semacam itu. Bagi tokoh kuat alam raja, ini praktis seperti pil ilahi yang dapat menyelamatkan nyawa. Misalnya, jika dua tokoh kuat alam raja yang seimbang sedang bertarung, ketika keduanya telah kehabisan energi spiritual internal mereka, dan salah satu tiba-tiba meminum ramuan setengah elemen dan dengan cepat memulihkan 50% energinya, apa hasilnya? Dia tidak pernah membayangkan ramuan berharga seperti itu akan diberikan kepadanya begitu saja. Setelah terkejut sesaat, Jiang Chenlong buru-buru menolak, Tuan Qin, saya tidak bisa menerima hadiah berharga seperti itu tanpa melakukan apapun untuk pantas mendapatkannya. Qin Chuan berkata dengan kesal, itu hanya ramuan sampah yang tidak berguna. Aku punya sebanyak yang kau butuhkan, jadi ambillah dan makanlah saja. Bukan hanya Jiang Chenlong yang tercengang mendengar pernyataan ini, tetapi Lu Yaozong dan orang-orang lain di sekitarnya juga benar-benar terkejut. Ramuan yang memungkinkan seorang petarung tingkat awal alam raja untuk memulihkan 50% energi spiritualnya dengan cepat dianggap sampah. Lalu, ramuan seperti apa yang dianggap sebagai ramuan kelas atas? Meskipun Jiang Chenlong terkejut, dia tidak berani menolak lagi dan mengeluarkan ramuan bulat. Aroma yang harum segera memenuhi udara, dan Jiang Chenlong, dengan cemas, buru-buru menelan ramuan itu. Begitu ramuan itu masuk ke mulutnya, ramuan itu langsung larut, seperti batu besar yang terjun ke laut. Hal itu menimbulkan gejolak di dalam diri Jiang Chenlong, yang mengarah ke dantiannya. Hanya beberapa detik kemudian, dantian Jiang Chenlong sudah terisi setengahnya dengan energi spiritual. Jiang Chenlong menatap Qin Chuan dengan mulut ternganga, hampir gemetar saat berbicara, Aku sebenarnya telah memulihkan 70% energi spiritualku. Qin Chuan merasa agak tak berdaya. Tampaknya ramuan-ramuan memang sangat langka di dunia sekuler. Ramuan yang ia racik begitu saja dengan bahan-bahan sisa dianggap berharga. Ramuan setengah yuan adalah sesuatu yang ia ciptakan secara spontan, dan bahkan namanya pun dipilih begitu saja. Qin Chuan mendesak, sekarang gunakan serangan terkuatmu padaku. Aku akan menekan kultivasiku ke alam puncak keterampilan penguat. Seandainya Jiang Chenlong tidak benar-benar tulus, dan Qin Chuan membutuhkannya untuk sesuatu, dia tidak akan pernah membuang waktu untuknya. Jiang Chenlong kemudian tersadar dari lamunannya, menahan kegembiraannya. Dia menggenggam pedangnya, aura niat pedang yang kuat terpancar darinya. Dia tiba-tiba berteriak dan pedang besar di tangannya tiba-tiba jatuh ke arah Qin Chuan. Namun tepat ketika pedang besar itu hendak mengenai Qin Chuan tiba-tiba bergerak. Tubuhnya bergeser bersama bayangannya, dan dia langsung menghindari serangan itu. Kecepatan ini memang merupakan kecepatan yang dapat dicapai oleh seorang petarung kuat di alam puncak keterampilan penguatan. Namun, saat pedang Jiang Chenlong terayun kosong dan dia mengangkatnya lagi, dia merasa benar-benar kelelahan. Dengan bunyi, dentang, pedang besar itu terlepas dari tangannya dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia menatap pedang yang kini tergeletak di tanah, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Yaozong dan yang lainnya pun tersadar, baru menyadari bahwa petarung hebat yang baru saja menembus alam raja itu bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Qin Chuan menghampiri Jiang Chenlong dan berkata, sekarang, apakah kau mengerti maksudku? Jiang Chenlong mengangguk lesu, suaranya rendah, setelah menembus alam raja, teknik pedangku mengonsumsi lebih banyak energi spiritual,
tetapi energi spiritual di dalam tubuhku sangat sedikit, tidak cukup untuk mendukungku menggunakan beberapa teknik lagi. Jika aku menghadapi seorang martialis tingkat puncak keterampilan penguatan, jika mereka menghindari serangan pertamaku, aku pasti sudah kalah. Qin Chuan mengangguk dan bertanya, apakah kau lupa mengapa kau mencariku sejak awal? Jiang Chenlong tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung menatap Qin Chuan, menyadari bahwa dia telah mencari Qin Chuan untuk menembus alam raja dan menjadi lebih kuat. Meskipun dia telah mencapai terobosan itu, dia tidak memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang petarung kuat alam raja. Jiang Chenlong segera berlutut, wajahnya dipenuhi permohonan sambil berkata, Tuan Qin, saya bersedia membayar berapapun harganya. Tolong bantu saya membangun kembali fondasi jalan bela diri saya. Bab 503. Mencoba menipu saya. Qin Chuan baru saja memberitahu Jiang Chenlong bahwa untuk sepenuhnya mematahkan teknik rahasia yang dikenakan padanya, mereka perlu menghabiskan kultivasinya, memutus meridiannya, menghancurkan tulangnya, dan kemudian menggunakan material surgawi dan harta duniawi untuk membantunya membentuk kembali fondasi bela dirinya. Awalnya, Jiang Chenlong meragukan perkataan Qin Chuan, karena dia belum pernah mendengar ada orang yang kehilangan seluruh fondasi bela dirinya mampu memulihkannya. Namun, setelah Qin Chuan membangkitkan semangat bertarungnya, membantunya menembus alam raja, dan kemudian memberinya ramuan yang sangat berharga dari dunia sekuler untuk dikonsumsi, hanya untuk membuatnya menyadari kenyataan pahit dari kekuatan semu yang dimilikinya, dia benar-benar yakin. Tuan Qin, tolong bantu saya mewujudkan ini. Melihat Qin Chuan tetap diam, Jiang Chenlong menundukkan kepala, suaranya terdengar memohon. Lu Yaozong dan yang lainnya tetap diam, menyaksikan Qin Chuan, pria yang mampu membuat seorang raja tingkat kuat berlutut dan memohon pertolongan, dalam diam. Di mata Murong Mingyue yang indah, terpancar kekaguman, dan dia diam-diam bersumpah untuk merebut posisi pewaris keluarga Murong dari paman dan bibinya yang ketiga, hanya dengan begitu dia bisa lebih dekat dengan pria ini. Napas Ye Qingwan menjadi cepat, dia merasa beruntung telah memilih untuk meninggalkan keluarga Ye dan mengikuti Qin Chuan. Yan Wu mendongak menatap Qin Chuan dengan kekaguman yang terpancar di wajahnya, matanya berkobar penuh semangat. Setelah sekian lama, Qin Chuan tiba-tiba berkata, aku bisa membantumu membentuk kembali fondasi bela dirimu, tetapi kamu perlu menyelesaikan pekerjaan persiapannya sendiri. Pertama, bunuh orang yang menggunakan teknik rahasia itu padamu. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Jiang Chenlong langsung merasa sangat gembira, dan dengan cepat meyakinkan, aku yakin aku bisa melakukannya. Lawanmu telah mencapai alam puncak keterampilan penguatan saat kau baru berusia 10 tahun dan telah berlatih secara terpencil selama bertahun-tahun. Sekarang kau telah menembus ke alam raja tetapi 90% dari kemajuanmu telah diambil olehnya, bahkan jika dia belum mencapai tahap awal alam raja, setidaknya dia sudah berada di tahap awal alam raja setengah langkah. Qin Chuan berkata sambil menatap lurus ke arah Jiang Chenlong dan menambahkan, orang ini memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Jiang Anda. Belum lagi apakah Anda akan memiliki kesempatan untuk menyerang, bahkan jika Anda punya kesempatan, Anda hanya akan memiliki satu kesempatan. Jika kau gagal, kau tahu betul konsekuensi yang akan kau hadapi. Apakah kau masih ingin membentuk kembali fondasi bela dirimu? Tanpa ragu sedikit pun, Jiang Chenlong mengangguk tegas, berhasil atau gugur sebagai martir, aku sangat yakin. Berjanjilah untuk membantuku membangun kembali fondasi bela diriku, dan aku akan kembali ke keluarga Jiang sekarang juga. Qin Chuan mengangguk, baiklah, aku setuju. Melihat Qin Chuan setuju, Jiang Chenlong tidak ragu lagi dan bangkit untuk pergi. Qin Chuan tiba-tiba berseru. Jiang Chenlong berhenti dan berbalik, menatap Qin Chuan dengan ekspresi bingung, Tuan Qin, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Ambil ini. Qin Chuan dengan santai melemparkan botol porselen putih ke arah Jiang Chenlong, sambil berkata, botol ini berisi ramuan. Jika kau tidak bisa membunuh lawanmu dalam satu serangan, kau bisa meminum ramuan ini untuk menyelamatkan nyawamu. Namun, begitu kau meminum ramuan ini, aku tidak akan bisa membantumu membentuk kembali fondasi bela dirimu. Tubuh Jiang Chenlong bergetar hebat. Dia menatap botol porselen putih di tangannya untuk waktu yang lama dan tiba-tiba, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia melemparkan botol itu kembali, sambil berkata, Tuan Qin, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi jika saya tidak dapat berkultivasi, saya lebih baik mati. Jika aku gagal membunuh lawanku dalam satu serangan dan berhasil menyelamatkan nyawaku tetapi tidak bisa lagi berkultivasi, lalu apa gunanya? Tuan Qin, yakinlah, saya, Jiang Chenlong, akan membunuh orang ini dan tidak akan mengecewakan Anda. Setelah berbicara, Jiang Chenlong melangkah pergi. Angin menderu dingin, dan dedaunan berguguran tanpa suara, seorang prajurit pergi, tak akan pernah kembali. Melihat punggung Jiang Chenlong yang semakin menjauh, Lu Yaozong dan yang lainnya merasakan campuran emosi muram dan melankolis. Yan Wu berkata dengan wajah penuh keengganan, Saudara Qin, apakah kau benar-benar tidak akan membantu Paman Jiang?
Qin Chuan tersenyum tipis, mengulurkan tangannya untuk mengacak-acak rambut Yan Wu, dan berkata sambil tersenyum, bukannya aku tidak mau membantu, tetapi ini adalah cobaan yang harus dia hadapi sendiri. Tidak ada yang bisa membantunya. Baiklah, mari kita tidak membahas Jiang Chenlong lagi. Mari kita bicarakan pernikahanmu dengan Liu Su. Begitu mengucapkan kata-kata itu, wajah Lu Yaozong langsung pucat pasi. Lu Yanwu diam-diam melirik Lu Yaozong sebelum menoleh ke arah Qin Chuan, terkekeh dan berkata, aku akan mendengarkan kakak Qin. Jika kakak Qin menyuruhku menikah, aku akan menikah. Jika kakak Qin menyuruhku tidak menikah, maka aku tidak akan menikah. Melihat gadis nakal itu, Qin Chuan hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika bukan karena pengingat dari Ye Qingwan sebelumnya, dia tidak akan menyadari bahwa dia sedang dipermainkan oleh gadis ini. Qin Chuan tiba-tiba menoleh ke arah Lu Yaozong dan berkata, Tetua Lu, Anda tentu tidak ingin melihat Yan Wu menikah dengan keluarga Liu, bukan? Lu Yaozong menggelengkan kepalanya, ekspresinya getir saat dia berkata, tentu saja aku tidak menginginkan itu, tetapi kakakku memanfaatkan misiku dari balai penjaga untuk mengumumkan pernikahan ini. Sekarang, jika kita membatalkan pertunangan, keluarga Liu tentu saja tidak akan setuju, dan kakakku juga tidak akan setuju. Qin Chuan mengerutkan kening dan bertanya, jadi, kau mendukung Yan Wu menikah dengan keluarga Liu? Jika dia tidak sebelumnya berjanji kepada Lu Yanwu bahwa dia tidak akan ikut campur selama Lu Yaozong setuju, dia tidak akan terlibat. Namun karena dia sudah berjanji, tentu saja dia tidak akan mengingkari janjinya. Jika Lu Yanwu tidak ingin menikah, maka dia tidak akan menikah. Lu Yaozong buru-buru menggelengkan kepalanya, aku jelas tidak menginginkan itu, tapi bukankah itu di luar kendaliku? Lagi pula, besok hanyalah pesta pertunangan, bukan berarti kita benar-benar akan menikah. Mata Lu Yanwu tiba-tiba memerah, wajahnya penuh kekecewaan. Dia mengira bahwa begitu kakeknya kembali, dia akan menghentikan pesta pertunangan dengan cara apapun, tetapi dia tidak menyangka kakeknya akan setuju. Lu Yaozong menatap Lu Yanwu dengan wajah penuh rasa bersalah dan berkata, Yanwu, bukan berarti kakek ingin kau bertunangan, tetapi bagaimanapun juga, aku adalah anggota keluarga Lu. Besok adalah pesta ulang tahun kakek buyutmu sekaligus pesta pertunanganmu. Berita ini sudah tersebar, dan membatalkannya sekarang akan membawa dampak negatif yang besar bagi keluarga Lu. Selain itu, keluarga Liu tidak akan setuju. Lu Yanwu dengan marah berkata, meskipun hanya pesta pertunangan, aku tidak setuju. Jika kalian benar-benar memaksaku menikah, maka aku akan mati di sini agar kalian semua bisa melihatnya. Lu Yaozong sangat marah hingga ingin meledak, tetapi melihat wajah Lu Yanwu yang berlinang air mata, hatinya melunak. Ia tampak ragu-ragu tentang sesuatu, terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba menatap Qin Chuan dengan wajah memohon dan berkata, Tuan Qin, tolong bawa Yan Wu pergi. Qin Chuan terkejut sesaat, mengapa dialah yang harus membawa Lu Yanwu pergi. Lu Yanwu menatap Qin Chuan dengan mata berkaca-kaca dan berkata, Saudara Qin, selain kau, tidak ada orang lain yang bisa membantuku sekarang. Mohon kasihanilah aku dan bawa aku pergi. Qin Chuan menatap Lu Yaozong, lalu ke Lu Yanwu, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah mereka mencoba memperdayai saya? Itu mungkin bagi Lu Yanwu, tetapi tentu saja tidak bagi Lu Yaozong. Aku belum bisa meninggalkan Yandu. Qin Chuan tiba-tiba berbicara, lalu menoleh ke Lu Yaozong dan bertanya, pesta pertunangan yang diselenggarakan oleh keluarga Lu besok, tokoh-tokoh penting dari 9 gerbang Yandu pasti akan hadir, kan? Lu Yaozong mengangguk, pesta pertunangan ini dan ulang tahun ke-80 saudaraku jatuh pada hari yang sama. Keluarga Lu akan mengirimkan undangan kepada para tokoh penting Yandu, dan sesuai tradisi, anggota kunci dari setiap keluarga besar akan hadir secara pribadi untuk mengucapkan selamat. Qin Chuan menatap Lu Yanwu dan berkata, jika kita menghancurkan pesta pertunangan, bukankah semua masalah akan terselesaikan? Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan tinggal diam dan menyaksikanmu bertunangan dengan Liu Su. Besok, saya akan pergi sendiri ke keluarga Lu. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Lu Yaozong berubah drastis, hatinya menjadi sangat tegang. Tuan Qin, tolong jangan gegabah. Pesta pertunangan besok akan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari semua keluarga besar, jika keadaan menjadi di luar kendali, akan sulit untuk mengatasinya. Qin Chuan menatap Lu Yaozong tanpa ekspresi dan berkata, aku akan pergi ke keluarga Lu besok karena ada urusan penting, menghancurkan pesta pertunangan hanyalah masalah kecil di sepanjang jalan. Bab 504. Apakah kau bertanya padaku? Setelah mendengar Qin Chuan mengatakan bahwa pembatalan pesta pertunangan hanyalah insidental, Lu Yaozong langsung menjadi semakin bingung. Mungkinkah keluarga Lu telah menyinggung perasaan Qin Chuan? Namun, selain dirinya sendiri, Lu Yanwu, dan saudara laki-lakinya, Lu Yanfei, sepertinya tidak ada seorang pun di keluarga Lu yang memiliki kontak dengan Qin Chuan, bukan? Karena memang tidak ada kejadian seperti itu, bagaimana mungkin ada anggota keluarga Lu yang menyinggung Qin Chuan?
Mungkinkah itu hari ketika Lu Yanwu memimpin orang-orang ke Villa Gunung Puncak Awan untuk membantu Qin Chuan, tetapi diperintahkan oleh Lu Yaosheng untuk kembali ke klan? Namun, Lu Yaozong dengan cepat menepis spekulasi ini, dengan karakter Qin Chuan, dia hampir tidak mungkin membalas dendam kepada keluarga Lu untuk masalah sepele seperti itu. Jika bukan itu alasannya, pasti ada hal lain. Hanya dalam beberapa detik, beberapa dugaan terlintas di benak Lu Yaozong. Lu Yanwu kemudian bertanya dengan hati-hati, "Saudara Qin, Anda tidak akan mengambil tindakan terhadap keluarga Lu, kan?" Bahkan dia pun mulai khawatir. Meskipun ia sangat tidak puas dengan tindakan kakek buyutnya, keluarga Lu bagaimanapun juga adalah klan yang membesarkannya, dan keluarganya pun tidak memperlakukannya dengan buruk. Ia tidak ingin melihat tindakannya sendiri menyebabkan konflik antara keluarga Qin dan Lu. Lu Yaozong segera menatap Qin Chuan dengan sangat gugup, menunggu jawabannya atas pertanyaan ini. Qin Chuan berkata dengan tenang, "Itu akan bergantung pada apakah keluarga Lu terlibat dalam masalah itu, dan bagaimana keluarga Lu memperlakukan saya." Lu Yaozong langsung terkejut. Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkinkah keluarga Lu benar-benar terlibat dalam sesuatu? Sementara itu, Murong Mingyue, yang mendengar percakapan Qin Chuan, langsung menebak apa masalah yang dimaksud Qin Chuan. Tentu saja, itu tentang pemusnahan keluarga Qin. Lu Yanwu bertanya, "Saudara Qin, apakah Anda sedang menyelidiki sesuatu?" Qin Chuan mengangguk dan menjawab, "Saya telah menemukan beberapa petunjuk, tetapi beberapa hal masih perlu digali lebih dalam untuk mengungkap kebenaran." Dia tampak enggan membahasnya lebih lanjut dan menoleh untuk bertanya kepada Lu Yaozong, "Tetua Lu, apakah Anda telah memperoleh giok jiwa 9 putaran?" Lu Yaozong kemudian tersadar, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sejauh yang saya tahu, orang-orang tetua agung masih bernegosiasi, tetapi pihak lain tampaknya agak enggan menjual giok jiwa 9 putaran ke alam pertempuran." Qin Chuan mengerutkan kening, apakah benar-benar ada orang yang berani menolak transaksi dengan domain pertempuran? Tampaknya pemilik giok jiwa 9 putaran itu pasti berasal dari latar belakang yang terhormat. Saat memikirkan hal itu, dia tiba-tiba menjadi khawatir, bagaimana jika domain pertempuran tidak dapat mengamankan giok jiwa 9 putaran? Lalu bagaimana? Qin Chuan bergumam dalam hati, sepertinya setelah kejadian besok, jika Battle Domain masih tidak dapat memperoleh giok jiwa 9 putaran, aku harus melakukan perjalanan sendiri. Lalu dia bertanya, apakah ada kabar tentang mata air jiwa abadi? Lu Yaozong menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa tak berdaya saat dia berkata, "Jika domain pertempuran tidak memiliki kabar tentang mata air jiwa abadi, aku khawatir kita mungkin harus mencari di dunia bela diri kuno." Qin Chuan mengangguk, menemukan giok jiwa 9 putaran di dunia sekuler bukanlah hal yang mengejutkan, tetapi menemukan mata air jiwa abadi di dunia sekuler jauh lebih sulit. Itu karena kondisi produksi mata air jiwa abadi sangat ketat. Selain membutuhkan waktu 1000 tahun, juga diperlukan kondisi lingkungan khusus, dan dengan konsentrasi energi spiritual di dunia sekuler, sangat sulit untuk menghasilkan mata air jiwa abadi. Qin Chuan berkata, "Tetua Lu, jika Anda mendapatkan informasi apapun tentang giok jiwa 9 putaran atau mata air jiwa abadi, mohon segera beritahu saya." Lu Yaozong segera mengangguk, "Tenang saja, saya akan memberitahu Anda segera setelah ada kabar." Setelah selesai berbicara, tiba-tiba ia tampak seperti menyembunyikan sesuatu, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Menyadari kekhawatiran pihak lain, Qin Chuan berkata, "Tetua Lu tidak perlu terlalu khawatir. Sekalipun suatu hari nanti saya harus bermusuhan dengan keluarga Lu, selama Anda tidak ikut campur dalam masalah itu, keluarga Lu tidak akan hancur." Pembantaian keluarga Qin terjadi 20 tahun yang lalu, pada saat itu, Lu Yanwu baru berusia 4 tahun, tentu saja tidak terlibat, tetapi Lu Yaozong berada di puncak kejayaannya, dan bukan tidak mungkin dia terlibat. Bagi Qin Chuan, ia hanya memiliki sedikit hubungan dengan Lu Yaozong dan Lu Yanwu dari seluruh keluarga Lu. Lu Yanwu tidak mungkin terlibat dalam pemusnahan keluarga Qin, tetapi jika Lu Yaozong terlibat, persahabatan sekecil apapun itu akan hilang sepenuhnya. Namun, selama Lu Yaozong tidak terlibat, bahkan jika anggota keluarga Lu lainnya terlibat, keluarga Lu masih bisa bertahan. Tetua Lu, Yanwu, sampai jumpa besok. Sebelum Lu Yaozong tersadar, Qin Chuan sudah berbalik dan pergi. Sampai sosok Qin Chuan benar-benar menghilang, Lu Yaozong bergumam pada dirinya sendiri, sebenarnya apa yang sedang diselidiki Tuan Qin? Dia tahu Qin Chuan tidak sedang bercanda dengannya. Jika dia benar-benar ikut campur dalam masalah yang sedang diselidiki Qin Chuan, dia khawatir akibatnya akan berupa kematian yang mengerikan. Bahkan Lu Yanwu pun memasang ekspresi khawatir yang tidak biasa di wajahnya, dia cerdas dan unik, bukan bodoh, masalah yang baru saja disebutkan Qin Chuan, jika keluarga Lu terlibat, benar-benar akan menjadi malapetaka bagi mereka. Lu Yaozong bertanya, "Yanwu, apakah kau tahu apa yang sedang diselidiki Tuan Qin?" Meskipun dia tahu kemungkinan Lu Yanwu mengetahuinya hampir nol, dia tetap bertanya, bagaimana jika cucunya memang tahu.
Lu Yanwu tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya, jika aku tahu, aku pasti akan langsung memberitahumu. Lupakan saja. Bahkan jika aku tahu, apa yang bisa kulakukan? Dari perkataan Tuan Qin, sepertinya apapun yang sedang dia selidiki sudah terjadi. Karena itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, bahkan jika aku tahu, aku tidak bisa mengubah hasilnya. Lu Yaozong berkata dengan pasrah, jika tidak ada seorang pun dari keluarga Lu yang ikut campur, maka kita aman. Jika seseorang dari keluarga Lu ikut campur, kurasa, setidaknya, Tuan Qin akan mengampuni muka kita dan hanya membunuh mereka yang benar-benar ikut campur, bukan? Sementara itu, Qin Chuan kembali ke Villa Gunung Puncak Awan bersama Ye Qingwan dan Murong Mingyue. Apakah Anda bersaing untuk posisi pewaris keluarga Murong? Begitu mereka tiba di villa, Qin Chuan menanyai Murong Mingyue. Murong Mingyue terkejut, dia belum memberitahu siapapun tentang ini. Bagaimana Qin Chuan bisa tahu? Namun, dia dengan cepat menebak alasannya dan berkata sambil tersenyum getir, sepertinya, bukan hanya kemampuan medis dan bela diri Anda yang hebat, tetapi kecerdasan Anda juga sangat tinggi. Qin Chuan tersenyum dan berkata, kabar bahwa kakekmu masih hidup belum bocor, dan keluarga Murong sedang dilanda perebutan kekuasaan internal. Dalam keadaan seperti ini, kau tidak mungkin membawa 4 pendekar tingkat puncak keterampilan energi bersamamu, kecuali jika kau terlibat dalam perebutan pewaris tahta. Murong Mingyue tersenyum dan mengangguk, tebakanmu benar. Keempat orang itu adalah petarung terbaik dari keluarga Murong yang mendukungku, 2 di antaranya kurekrut secara diam-diam ketika aku mulai mengambil alih bisnis keluarga Murong. Bahkan Ye Qingwan pun tak kuasa menahan diri untuk memberikan acungan jempol kepada Murong Mingyue, sambil berkata, mengagumkan. Murong Mingyue menatap Ye Qingwan dengan senyum penuh arti, kau jauh lebih hebat dariku, rela melepaskan posisi tetua keluarga Ye begitu saja. Saat berbicara, dia tak kuasa menahan diri untuk melirik Qin Chuan. Wajah Ye Qingwan yang lembut langsung memerah, dan dia dengan cepat berkata, Nona Mingyue, karena Anda mengikuti kami ke sini, Anda pasti mencari bantuan Qin Chuan, bukan? Qin Chuan tak kuasa menoleh ke arah Murong Mingyue. Ia belum lama mengenalnya, tetapi ia tahu betul bahwa wanita itu sangat ambisius. Sekarang, karena ia bersaing untuk posisi sebagai pewaris keluarga Murong, ia memang membutuhkan bantuan lebih dari sebelumnya. Namun, yang mengejutkannya adalah Murong Mingyue, sambil tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, seorang pria yang mencurigakan, pengecut, tanpa kebajikan atau bakat, dan seorang wanita yang berkemauan keras, kejam, dan bodoh, mereka sama sekali tidak pantas dianggap layak mendapatkan perhatianku. Ye Qingwan juga menatap Murong Mingyue dengan terkejut dan tetap diam. Murong Mingyue tiba-tiba berdiri, menatap Qin Chuan sambil tersenyum, dan berkata, Qin Chuan, kunjunganku hari ini hanya untuk memberitahumu satu hal. Aku tidak ingin hanya menjadi Fas, tetapi seorang wanita yang layak berdiri di sisimu. Aku akan merebut kendali keluarga Murong sendirian tanpa bergantung padamu. Kapanpun dan dimanapun, keluarga Murong akan selalu menjadi pelindungmu yang paling setia. Begitu dia mengatakan itu, wajah Ye Qingwan memerah karena cemburu, dan dia berkata dengan agak marah, apa hakmu untuk membela Qin Chuan? Murong Mingyue tidak marah, tetapi menjawab sambil menyeringai, apa? Kau cemburu? Ye Qingwan tiba-tiba kehilangan kata-kata. Melihat Ye Qingwan terdiam, Murong Mingyue mengalihkan pandangannya ke Qin Chuan, matanya dipenuhi kelembutan, aku mungkin tidak pantas berdiri di sisimu sekarang, tapi percayalah, akan datang suatu hari nanti ketika aku akan berada di sisimu. Qin Chuan sempat kewalahan. Membunuh adalah satu hal, tetapi menghadapi pengakuan seorang wanita yang hampir terang-terangan adalah sesuatu yang benar-benar tidak dia ketahui bagaimana cara menanganinya. Namun pada saat itu, terdengar suara langkah kaki yang tegas mendekat, diikuti oleh suara dingin, berharap untuk berdiri di sisinya, apakah kau meminta pendapatku? Saat suara orang lain itu memudar, aura tekanan yang luar biasa menyelimuti Murong Mingyue. Wajah Murong Mingyue berubah drastis. Dia merasa seolah-olah sebuah tangan tak terlihat mencengkeram tenggorokannya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Bab 505. Perubahan temperamen yang drastis. Ketika Qin Chuan melihat tatapan dingin di wajah Qin Nian, dia terkejut. Ye Qingwan juga terkejut. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Qin Nian, dia tahu bahwa Qin Nian adalah wanita muda yang sangat lembut dan pendiam. Namun sekarang, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dan Murong Mingyue, yang menjadi sasaran Qin Nian, bahkan lebih terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Ia baru saja bertemu Qin Nian beberapa hari sebelumnya, di mana mereka berbincang-bincang dengan menyenangkan. Namun sekarang, mengapa Qin Nian tampak seperti tiba-tiba berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda? Benarkah gadis kecil yang lembut itu? Setelah terkejut, Qin Chuan segera berseru, dan tekanan mengerikan itu langsung lenyap. Murong Mingyue terengah-engah, butiran keringat halus muncul di dahinya. Ketika dia menatap Qin Nian lagi, matanya dipenuhi rasa takut. Nian, ada apa denganmu?
Qin Chuan menatap Qin Nian dengan wajah khawatir, merasa bahwa bahkan dia pun menganggap adiknya sangat aneh. Namun, bukan itu poin utamanya. Poin utamanya adalah momentum yang baru saja dilepaskan Qin Nian telah mencapai puncak keterampilan penguatan energi. Namun baru kemarin, Qin Nian bahkan belum mulai berkultivasi. Dia baru saja membangkitkan tubuh reinkarnasi teratai darah dan kemudian membebaskan diri dari iblis batinnya sebelum langsung menembus ke alam puncak energi gelap. Tingkat kultivasinya meningkat dari 0 hingga alam puncak energi gelap tanpa hambatan apapun, semuanya berjalan dengan alami. Tubuh reinkarnasi teratai darah adalah salah satu dari 10 tubuh ilahi yang tercatat dalam arsip penjara ilahi Kunlun. Tubuh ini dikenal memiliki kecepatan kultivasi yang jauh melampaui para praktisi bela diri biasa, tetapi mungkinkah hal itu benar-benar berlebihan? Kemarin, dia naik dari 0 ke alam puncak energi gelap, tetapi hari ini kultivasinya telah mencapai puncak keterampilan penguatan energi. Roket bahkan tidak bergerak secepat itu, kan? Tang Yue'er juga bergegas turun dari lantai 2, sesaat, dia mengira musuh yang tangguh telah menyerang. Saudaraku, maafkan aku. Qin Nian, merasakan ketegasan Qin Chuan, tiba-tiba matanya memerah, dan air mata besar mulai mengalir deras. Murong Mingyue telah pulih dari keterkejutannya dan berbicara dengan nada lembut, Nian, apakah kau baru saja kehilangan kendali atas emosimu? Mengangkat kepalanya, air mata memenuhi mata Qin Nian, penuh rasa bersalah, saat dia mengangguk ke arah Murong Mingyue. Kak Mingyue, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi barusan, tiba-tiba aku menjadi sangat marah dan tidak bisa mengendalikan emosiku. Rasanya seperti ada, diriku, lain di dalam tubuhku yang ingin membunuhmu. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Mendengar itu, ekspresi terkejut terpancar di wajah Murong Mingyue, lalu sesuatu seperti terlintas di benaknya, ekspresinya menjadi lebih serius. Nian, kau mungkin baru saja mulai berkultivasi dan menjadi sedikit terlalu bersemangat, hingga terbawa oleh kegilaan. Bagaimana kalau kita hentikan kultivasimu untuk sementara waktu? Suara Murong Mingyue lembut saat berbicara. Qin Nian tampak sangat bingung, lalu menoleh ke Qin Chuan dan bertanya dengan lemah, kakak, apakah aku terlalu cemas? Aku baru mulai berkultivasi kemarin, dan aku sudah ingin menjadi lebih kuat. Qin Chuan melangkah maju, menggenggam tangan kecil Qin Nian, dan berkata dengan lembut, ini salahku. Aku tidak menjelaskan potensi masalah kultivasi kepadamu. Mengapa kamu tidak beristirahat dulu, dan setelah kamu tidur, kita bisa membicarakan kultivasi dengan lebih serius. Apakah itu tidak masalah? Qin Nian mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, kakak. Setelah berbicara, dia menatap Murong Mingyue lalu membungkuk dalam-dalam padanya, wajahnya penuh rasa bersalah sambil berkata, Saudari Mingyue, maafkan aku. Murong Mingyue bergegas maju untuk membantu Qin Nian berdiri dan berkata sambil tersenyum tipis, kau sudah memanggilku kakak, bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Lagi pula, itu bukan disengaja. Pergi istirahatlah. Melihat Murong Mingyue tidak menyalahkannya, Qin Nian merasa sedikit lebih baik. Setelah menyapa semua orang, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Setelah Qin Nian pergi, Qin Chuan menoleh ke Murong Mingyue dan bertanya, Mingyue, kau tahu apa yang terjadi dengan Nian, kan? Situasi Qin Nian jelas bukan penyimpangan kultivasi, penjelasan Murong Mingyue sebelumnya jelas dimaksudkan untuk menenangkan pikiran Qin Nian, sebuah dalih yang dibuat-buat saat itu juga. Murong Mingyue mengangguk, ekspresinya serius saat dia berkata, aku pernah mendengar kakekku menyebutkan 10 tubuh kultivasi ilahi di dunia bela diri kuno. Kakekku mengatakan bahwa nama-nama tubuh ilahi ini terkait erat dengan sifatnya, dan tubuh reinkarnasi teratai darah Nian, penekanannya ada pada kata reinkarnasi. Dia berhenti sejenak di sini, tampak agak khawatir. Mendengar kata-kata Murong Mingyue, wajah Qin Chuan dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga memahami hal ini, seperti meridian yin surgawi milik Tang Yue'er yang, meskipun bukan tubuh ilahi, juga merupakan konstitusi yang sangat cocok untuk kultivasi. Tang Yue'er telah beberapa kali jatuh koma sejak usia muda, hingga akhirnya ia jatuh ke dalam koma yang dalam, karena kata meridian. Di dunia sekuler, hampir tidak ada yang bisa mengetahui alasan komanya. Tubuhnya mampu melepaskan energi yin surgawi secara mandiri. Kata-kata yin surgawi ditambah meridian membentuk meridian yin surgawi. Jadi, untuk tubuh reinkarnasi teratai darah Qin Nian, ada teratai darah di pergelangan kakinya, tetapi bagaimana seharusnya kita menafsirkan kata reinkarnasi? Ye Qingwan berkata dengan terkejut, menurut Mingyue, apakah itu berarti Nian harus melalui reinkarnasi untuk terus menjadi lebih kuat? Namun, tidak ada yang menjawab, dan ekspresi wajah semua orang menjadi semakin serius. Hal ini membuat Ye Qingwan benar-benar terkejut. Dia hanya berbicara secara sambil lalu, tetapi mungkinkah itu benar-benar terjadi? Jika memang demikian, itu agak terlalu mistis, bukan? Tiba-tiba, Qin Chuan menoleh ke arah Tang Yue'er dan bertanya, Yue'er,
kau sudah tinggal di villa selama ini, apakah kau memperhatikan sesuatu yang tidak biasa? Tang Yuer menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk lagi. 10 menit sebelum kalian semua kembali, aku merasakan aura yang sangat kuat dari kamar Nian Nian. Aku ingin masuk dan memeriksa apa yang terjadi, tetapi sebelum aku bisa masuk, aku mendengar Nian Nian menyuruhku untuk tidak mengganggu kultivasinya. Nada suaranya sangat kasar, yang membuatku merasa sangat terasing. Qin Chuan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Qin Nian menjadi orang seperti itu? Mungkinkah masalahnya terletak pada kata reinkarnasi? Dia telah mengalami lebih banyak hal daripada Murong Mingyue dan yang lainnya, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kultivasi. Beberapa hal yang mustahil di dunia sekuler, mungkin terjadi di dunia bela diri kuno. Mungkinkah tubuh reinkarnasi teratai darah benar-benar membutuhkan reinkarnasi dari kehidupan ke kehidupan agar terus menjadi lebih kuat? Jika memang demikian, bukankah Qin Nian seharusnya menjadi monster kuno yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Semakin dia memikirkannya, semakin kesal Qin Chuan, dan dia berkata kepada Murong Mingyue, karena kakekmu tahu tentang 10 tubuh ilahi, dia pasti mengerti tentang tubuh reinkarnasi teratai darah. Bantu aku menghubungi nomornya, aku ingin berbicara dengannya. Murong Mingyue mengangguk dan dengan cepat menghubungi nomor Murong Fu. Panggilan itu terhubung dengan cepat, dan begitu terhubung, suara Murong Fu terdengar dari gagang telepon, kecuali jika itu tentang kau mengandung anak Qin Chuan, aku tidak mau mendengarnya. Pipi Murong Mingyue langsung memerah karena dia telah menghubungi nomor Murong Fu melalui pengeras suara, sehingga semua orang yang hadir mendengar apa yang dikatakan Murong Fu. Bab 506 harus dihapus. Ye Qingwan dan Tang Yuer tanpa sadar saling pandang setelah mendengar kata-kata Murong Fu, tetapi dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, keduanya tiba-tiba merasakan ketegangan di hati mereka. Qin Chuan terdiam sejenak, ia tidak pernah memiliki interaksi yang terlalu intim dengan Murong Mingyue, bukan? Bagaimana bisa sampai seperti ini, sampai-sampai Murong Fu berpikir mereka ingin memiliki anak? Suara Murong Fu terdengar lagi, mengapa hening? Kalau tidak ada hal lain, aku harus menutup telepon. Murong Mingyue menggertakkan giginya, hampir mengucapkan kata, kakek, dengan susah payah, lalu dengan wajah memerah, dia berkata, Qin Chuan ingin berbicara denganmu. Setelah mengatakan itu, dia dengan marah mendorong telepon itu ke tangan Qin Chuan. Qin Chuan merasa canggung tetapi sangat ingin memahami tubuh reinkarnasi teratai darah, jadi dia mengangkat telepon dan bertanya, kepala keluarga Murong, apakah Anda tahu tentang tubuh reinkarnasi teratai darah? Murong Fu di ujung telepon sedikit terkejut mendengar tubuh reinkarnasi teratai darah, lalu bertanya, Tuan Qin, mengapa Anda tiba-tiba menyebutkan tubuh reinkarnasi teratai darah? Qin Chuan tidak menyembunyikan apapun dan membagikan fakta tentang Qin Nian yang membawa tubuh reinkarnasi teratai darah dan perubahan temperamennya yang tiba-tiba. Setelah mendengarkan, Murong Fu akhirnya berkata, menurut keterangan Tuan Qin, teratai darah di pergelangan kaki saudari Anda adalah tanda dari pemilik tubuh reinkarnasi teratai darah. Begitu terbangun, dia ditakdirkan untuk melambung ke langit. Sejauh yang saya ketahui, tubuh reinkarnasi teratai darah adalah tubuh ilahi warisan eksklusif bagi keluarga kerajaan Qin dari dunia bela diri kuno. Hanya keturunan langsung dengan kemurnian garis darah yang sangat dekat dengan garis darah leluhur yang memiliki kemungkinan untuk memperoleh tubuh reinkarnasi teratai darah. Dan hanya ada satu pemilik tubuh reinkarnasi teratai darah, artinya di seluruh dunia bela diri kuno, adikmu adalah satu-satunya pewaris tubuh reinkarnasi teratai darah. Terkejut dengan ucapan Murong Fu, Qin Chuan, dengan pengetahuannya dari penjara ilahi Kunlun, tahu bahwa pemilik 10 tubuh ilahi dengan tingkat kultivasi tertinggi berkultivasi jauh lebih cepat daripada seniman bela diri biasa, tetapi tidak tahu bahwa hanya ada satu tubuh reinkarnasi teratai darah di antara yang masih hidup. Murong Fu melanjutkan, saya pernah menemukan pengantar tentang tubuh reinkarnasi teratai darah dalam sebuah kitab kuno. Konon, leluhur keluarga kerajaan Qin memperoleh tubuh reinkarnasi teratai darah setelah mengonsumsi bunga teratai darah yang berasal dari luar angkasa, yang mendorong kecepatan kultivasi dan kekuatannya tumbuh sangat pesat, memungkinkannya untuk mendirikan keluarga Qin, yang saat itu hanyalah klan kecil tetapi berkembang menjadi keluarga kerajaan Qin saat ini selama puluhan generasi. Legenda menyatakan bahwa, setelah leluhur keluarga kerajaan Qin mencapai nirwana, dibutuhkan 3 generasi sebelum keturunan langsung lainnya dengan tubuh reinkarnasi teratai darah muncul, dan pemilik ini mengalami perubahan kepribadian yang luar biasa setelah membangkitkan tubuh ilahi. Wajah Qin Chuan memucat, mungkinkah reinkarnasi benar-benar ada? Dia bertanya dengan penuh harap, apa yang akhirnya terjadi pada pemilik tubuh ilahi ini? Murong Fu menjawab, setelah terbangun, dia menunjukkan 2 kepribadian yang berbeda, satu kepribadiannya sendiri, dan yang lainnya identik dengan leluhur keluarga kerajaan Qin. Pada akhirnya, dia, yang hidup berdampingan dengan kedua kepribadian tersebut, menjadi raja lain bagi keluarga kerajaan Qin. Banyak legenda yang beredar tentang raja baru ini, salah satu rumor menyebutkan bahwa setelah membangkitkan tubuh ilahi dan mewarisi segala sesuatu dari leluhur, termasuk ingatan, ia memperoleh kepribadian leluhur tersebut.
Klaim lain adalah bahwa tubuh reinkarnasi teratai darah adalah tubuh ilahi yang diciptakan oleh leluhur keluarga kerajaan Qin sendiri, bahwa selama pewarisan tubuh ilahi berlanjut, dia akan hidup abadi. Pewaris tubuh reinkarnasi teratai darah generasi kedua sebenarnya adalah leluhur keluarga kerajaan Qin yang telah dirasuki. Ketika Qin Chuan mendengar desas-desus kedua, niat membunuh yang mengerikan meletus dari dalam dirinya. Jika memang demikian, bukankah itu berarti bahwa pewaris tubuh reinkarnasi teratai darah mulai dirasuki oleh jiwa leluhur kerajaan Qin begitu mereka membangkitkan tubuh ilahi mereka? Ye Qingwan dan Tang Yuer juga menunjukkan ekspresi khawatir di wajah mereka. Barulah saat itu Qin Chuan menahan emosinya dan bertanya pada ponselnya, lalu bagaimana? Murong Fu melanjutkan, menurut catatan, setelah pemilik tubuh reinkarnasi teratai darah generasi kedua, kira-kira setiap 3 hingga 4 generasi, tubuh reinkarnasi teratai darah lainnya akan muncul. Namun, setiap pemilik, setelah terbangun, akan memiliki 2 kepribadian, satu dari diri mereka sendiri dan satu lagi dari leluhur kerajaan Qin. Adapun apakah pewaris tubuh reinkarnasi teratai darah setiap generasi pada akhirnya adalah diri mereka sendiri, atau leluhur kerajaan Qin, atau mungkin koeksistensi jiwa mereka dengan leluhur kerajaan Qin dalam teks-teks kuno, tidak ada catatan. Hanya itu yang saya ketahui. Wajah Qin Chuan sudah lama berubah menjadi sangat muram. Menurut teks kuno yang disebutkan Murong Fu, sangat mungkin bahwa setiap pewaris tubuh reinkarnasi teratai darah dari setiap generasi dirasuki oleh jiwa leluhur kerajaan Qin pada saat mereka terbangun. Oleh karena itu, setiap pewaris tubuh reinkarnasi teratai darah dari setiap generasi akan memiliki, selain kepribadian mereka sendiri, kepribadian anggota keluarga kerajaan Qin. Jika pewaris hanya mewarisi ingatan dari setiap generasi pewaris, seharusnya tidak hanya ada kepribadian leluhur kerajaan Qin, tetapi juga kepribadian pewaris lainnya. Sambil berpikir demikian, Qin Chuan melirik ke arah kamar Qin Nian, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dalam hati, jika tubuhmu benar-benar membawa jiwa leluhur kerajaan Qin, aku tidak akan membiarkannya hidup. Qin Nian adalah Qin Nian. Dia tidak akan pernah mengizinkan kepribadian kedua masuk ke dalam tubuh Qin Nian, bahkan leluhur kerajaan Qin sekalipun. Murong Fu bertanya, Tuan Qin, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Qin Chuan kemudian tersadar dari lamunannya, suaranya rendah, terima kasih, kepala keluarga Murong. Setelah mengatakan itu, dia mengembalikan telepon kepada Murong Mingyue. Jangan terlalu khawatir dulu. Bahkan kepala keluarga Murong hanya melihat sedikit dari teks-teks kuno. Adapun apa sebenarnya tubuh reinkarnasi teratai darah itu, kurasa hanya Nian-Nian sendiri yang mengetahuinya dengan jelas. Ye Qingwan menghibur, ke depannya, kamu harus lebih memperhatikan Nian-Nian. Jika kamu melihat sesuatu yang tidak biasa, segera bertindak. Sama seperti barusan, Nian-Nian hampir menyerang Mingyue, tapi pada akhirnya, bukankah dia kembali ke kepribadian aslinya? Tang Yuer juga berkata, kakak Qingwan benar, jangan terlalu khawatir untuk saat ini. Lebih perhatikan Nian-Nian di masa mendatang, pasti semuanya akan baik-baik saja. Murong Mingyue menyarankan, kurasa kau perlu menghubungi seseorang dari keluarga kerajaan Qin di dunia bela diri kuno. Mungkin hanya mereka yang benar-benar mengetahui situasi sebenarnya dari tubuh reinkarnasi teratai darah. Qin Chuan melirik Murong Mingyue dan mengangguk, kau benar. Aku harus melakukan perjalanan ke dunia bela diri kuno untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tubuh reinkarnasi teratai darah. Mendengar bahwa Qin Chuan berniat pergi ke dunia bela diri kuno, Murong Mingyue kembali merasa sangat cemas. Jika kau benar-benar memutuskan untuk pergi, kau harus benar-benar siap. Lagi pula, dunia bela diri kuno bukanlah dunia sekuler. Bab 507/507. Di dalam ruangan, ekspresi Qin Nian sulit diprediksi, terkadang normal, terkadang histeris. Qin Nian menggertakkan giginya dan berkata, tidak. Aku tidak akan pernah menyakiti kakak. Namun, sedetik kemudian, ekspresinya berubah garang, dan dia menggeram, tubuh reinkarnasi teratai darah hanya bisa menempuh jalan tanpa hati. Jika kau memiliki emosi di hatimu, bagaimana kau bisa mengikuti jalan tanpa hati? Tanpa jalan tanpa hati, bagaimana kultivasimu bisa meningkat? Saat pidatonya berakhir, kultivasinya, yang baru saja menembus ke alam puncak keterampilan penguatan, meningkat secara substansial lagi. Mustahil. Aku lebih memilih mati daripada menyakiti saudara, bahkan sehelai rambut pun. Apakah kau sudah melupakan pembantaian yang memusnahkan keluarga kita? Ratusan anggota keluarga Qin kita dibantai dalam semalam, dan hanya kau yang selamat karena kakek dengan putus asa membawamu bersamanya. Jika kau tidak mengikuti jalan tanpa hati, bagaimana kau akan memiliki kekuatan untuk membalas dendam? Tanpa kekuatan yang dahsyat, bagaimana kau bisa membalaskan dendam mereka? Balas dendam. Ya, seluruh keluarga Qin tewas dalam pembantaian 20 tahun lalu, dan hanya aku yang selamat karena kakek mengambil risiko untuk menyelamatkanku. Aku harus menjadi lebih kuat, aku harus membalas dendam. Ya, itulah pola pikirnya. Hanya dengan menjadi lebih kuat, Anda akan memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Begitu kata-kata Qin Nian terucap,
aura mengerikan meletus dari dalam dirinya, dan kultivasinya di alam puncak keterampilan penguatan melonjak drastis, seketika mencapai tahap awal alam setengah langkah raja. Wajah Qin Nian dipenuhi kegembiraan, bergumam pada dirinya sendiri, ini masih jauh dari cukup. Mereka yang mampu memusnahkan keluarga Qin kala itu pasti memiliki setidaknya kultivasi alam kaisar. Kultivasiku hampir menembus alam raja, aku harus langsung menerobos ke alam raja. Auranya semakin kuat dan dia semakin dekat dengan alam raja. Kakek berjuang keras membesarkanku hingga dewasa dan tak pernah menikmati kebahagiaan sehari pun sebelum meninggal dunia untuk menyelamatkan Qin Chuan. Jadi, jelaslah, Qin Chuan juga adalah pembunuh yang membunuh kakek. Aku harus membunuhnya. Hanya dengan membunuhnya aku bisa membalaskan dendam kakek dan membersihkan kebencian ini. Tidak. Bagaimana mungkin kakak menjadi pembunuh yang membunuh kakek? Setelah kakek menceritakan masa laluku, dia pergi dengan sukarela untuk menyelamatkan kakak. Dalam hatinya, dia sudah menganggap kakak sebagai cucunya sendiri. Kakak bukanlah pembunuhnya. Bagaimana mungkin dia bukan pembunuhnya? Jika bukan karena kedatangannya yang mengganggu kehidupan damai saya bersama kakek, bagaimana saya bisa mengetahui masa lalu saya? Jika saya tidak mengetahui masa lalu saya, bagaimana saya bisa menyimpan kebencian yang begitu dalam? Mengapa kakek meninggal? Qin Chuan adalah pembunuhnya. Ah, tidak. Itu tidak benar. Kakak bukan pembunuhnya. Diam. Diam saja. Energi Qin Nian berfluktuasi liar dan tidak stabil sementara bunga teratai darah mekar di seluruh tubuhnya mulai dari pergelangan kakinya. Bunuh dia. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Tepat ketika kultivasi Qin Nian mencapai alam raja, cincin teratai yang dikenakannya di jarinya mengeluarkan suara yang nyaring. Di aula lantai pertama, beberapa orang yang sedang berbincang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka secara drastis, menatap tak percaya ke arah lantai 2. Murong Mingyue menatap Qin Chuan dengan tercengang dan bertanya, apakah ini terobosan lain? Tang Yue'er, yang telah mencapai alam raja, jelas tahu apa yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Ye Qingwan juga terkejut. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang di dunia ini bisa menjadi raja alam yang kuat hanya dalam waktu 2 hari dari seorang manusia biasa. Jika kita melihat ke seluruh dunia sekuler, berapa banyak raja yang kuat di alam raja? Bahkan di antara 9 gerbang Yandu terkuat di Shenzhou, sebagian besar adalah tokoh-tokoh terhormat dari alam puncak keterampilan penguatan energi, dan para petarung kuat alam raja dari 9 gerbang sebagian besar adalah monster tua yang masa hidupnya hampir habis, dan mereka tidak akan mudah bergerak kecuali untuk masalah yang sangat penting. Namun kini, muncul seorang raja yang sangat kuat, seorang gadis muda yang baru berusia 20 tahun lebih. Wajah Qin Chuan dipenuhi keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan transformasi Qin Nian memberinya rasa krisis yang besar. Nian, kakak sama sekali tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, mengumpat dalam hati. Tepat saat itu, nada dering ponsel Ye Qingwan tiba-tiba berbunyi. Setelah melihat ide penelepon, wajahnya agak pucat, dan dia segera menutup telepon. Qin Chuan melirik Ye Qingwan tetapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Murong Mingyue melirik jam dinding lalu berdiri dan berkata, karena kau akan pergi ke keluarga lu besok, aku juga harus pulang dan bersiap. Aku tidak bisa membiarkanmu bertarung sendirian. Qin Chuan merasakan kehangatan di hatinya, meskipun dia tidak membutuhkan bantuan Murong Mingyue, itu tetaplah sebuah tindakan baik darinya, dan dia tidak tega untuk menolak. Dia mengangguk sedikit, silakan. Dengan kepergian Murong Mingyue, hanya Qin Chuan, Tang Yue'er, dan Ye Qingwan yang tersisa di aula. Qin Chuan tiba-tiba menoleh ke Ye Qingwan dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Ye Qingwan melirik canggung ke arah Tang Yue'er di sampingnya, lalu menatap Qin Chuan dan berkata, aku akan mengikuti pengaturanmu. Dia sudah meninggalkan keluarga Ye, dan Qin Chuan lah yang setuju dia mengikutinya, tentu saja, dia harus bertanggung jawab atas Ye Qingwan. Setelah berpikir sejenak, Qin Chuan berkata, setelah urusan besok, aku mungkin perlu kembali ke kota Jiangcheng dulu. Kau dan Yue'er bisa kembali ke Jiangcheng bersamaku dan menetap di sana mulai sekarang. Ye Qingwan mengangguk, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ia sudah lama tidak bertemu putrinya, Qin Rou, selama berada di keluarga Ye, dan sekarang setelah meninggalkan keluarga Ye, ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama putrinya. Dia sangat merindukan putrinya dan berharap bisa kembali ke Jiangcheng sekarang juga. Saat itu, Tang Yue'er dengan malu-malu bertanya, kakak Qin, kau bilang akan kembali ke Jiangcheng dulu, lalu kau akan pergi lagi. Qin Chuan mengangguk. Song Yan, untuk menyelamatkannya, telah menggunakan teknik terlarang kehidupan, yang sangat merusak 3 jiwa dan 7 rohnya. Dia sangat perlu menemukan giok jiwa 9 putaran dan mata air jiwa abadi untuk meracik pil kebangkitan jiwa dan kemudian membangunkan Song Yan. Sudah ada petunjuk tentang giok jiwa 9 putaran di domain pertempuran dan seharusnya bisa didapatkan,
tetapi mata air jiwa abadi belum memiliki petunjuk apapun, dan mungkin hanya dapat ditemukan di dunia bela diri kuno. Selain itu, ada keanehan pada Qin Nian yang sangat mengkhawatirkannya. Informasi tentang tubuh reinkarnasi teratai darah yang diperoleh dari Murong Fu tidak mencukupi, dikhawatirkan hanya di dalam dunia bela diri kuno kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang tubuh reinkarnasi teratai darah. Selain itu, kultivasi alamnya sendiri masih jauh dari cukup. Seorang penjaga ketujuh dari aula penjaga dapat dengan mudah menekannya, apalagi para penjaga lainnya. Melihat Qin Chuan mengangguk, Tang Yuer dengan malu-malu bertanya, "Kakak Qin, bolehkah aku tetap di sisimu?" Ye Qingwan melirik Tang Yuer, terkejut bahwa gadis yang tampak rapuh ini bisa lebih berani darinya. Tang Yuer dengan cepat menambahkan, "Kakak Qin, jangan salah paham. Aku hanya berpikir energi yin surgawiku mungkin bisa membantumu." Qin Chuan terharu dan menatap Tang Yuer sambil tersenyum, lalu berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi tempat yang akan kukunjungi sangat berbahaya, dan akan berbahaya jika kau mengikutiku." Wajah Tang Yuer langsung muram karena kecewa. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan tahap awal alam raja yang dimilikinya, dia bisa membantu Qin Chuan. Sekarang, tampaknya dia tidak cukup kuat. Ye Qingwan juga ingin tetap berada di sisi Qin Chuan, tetapi setelah dibawa kembali ke keluarga Ye, dia mulai terlibat dengan asosiasi perdagangan naga hitam. Dengan semakin banyak pengalaman, dia lebih memahami ketidakberdayaan realitas daripada Tang Yuer. Tanpa kekuatan yang cukup, mengikuti Qin Chuan tidak hanya akan membahayakan dirinya sendiri tetapi juga menjadi beban baginya. Dengan pemikiran itu, dia diam-diam mengambil keputusan. Tepat saat itu, ponselnya berdering lagi. Dia hendak menutup telepon, tetapi ketika melihat ide penelepon, dia ragu-ragu. Qin Chuan sudah menyadari keanehan Ye Qingwan dan berkata, "Meskipun kau telah meninggalkan keluarga Ye, beberapa hal tidak bisa begitu saja dilepaskan." Terima panggilan itu. Bab 508. Hati yang tersegel. Setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, mata Ye Qingwan langsung memerah. Ternyata pria ini benar-benar memahaminya. Meskipun dia telah menyatakan kepergiannya dari keluarga Ye, bagaimana mungkin dia benar-benar melepaskan ikatan kekerabatan saudara ini dari lubuk hatinya. "Saudari Qingwan, kondisi paman tiba-tiba memburuk, bahkan tabib Hua dari Balai Medis Nasional pun tak berdaya. Mereka menyuruh keluarga Ye bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tolong segera kembali untuk melihat paman untuk terakhir kalinya." Saat telepon terhubung, dia mendengar suara Ye Ruwei tercekat karena air mata. Tubuh Ye Qingwan bergetar hebat, dan matanya langsung berkaca-kaca. "Kakak Qingwan, bisakah kau mendengarku? Jika bisa, tolong bicara. Jika kau tidak kembali sekarang, kau akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk bertemu paman untuk terakhir kalinya." Karena tidak mendapat respons dari Ye Qingwan, Ye Ruwei yang cemas di ujung telepon pun meninggikan suaranya. Dia sangat khawatir Ye Qingwan tidak akan bisa melihat Ye Tianan untuk terakhir kalinya dan akan menyesalinya seumur hidup. Aku akan segera kembali." Ye Qingwan akhirnya tersadar, menjawab dengan gemetar, lalu berdiri dan berlari pergi, bahkan lupa mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Chuan. Pikirannya saat ini kacau, dipenuhi dengan bayangan saat ibunya sekarat. Ibunya menggenggam tangannya erat-erat sambil terisak, berkata, "Qingwan, ayahmu berasal dari keluarga kaya, dan aku dari kalangan sederhana, tidak pantas menikah dengannya secara terbuka. Apapun yang dia lakukan di masa depan, kuharap kau tidak akan membencinya. Berjanjilah padaku, jangan menyimpan kebencian sedikit pun." Itulah kalimat terakhir yang diucapkan ibunya di dunia ini. Hingga hari ini, adegan itu masih terbayang jelas, sering muncul dalam mimpinya. Tang Yuer melirik ke arah tempat Ye Qingwan pergi, memasang ekspresi khawatir sambil berkata, "Apa yang terjadi pada saudari Qingwan?" Alis Qin Chuan berkerut dalam. Dia bukan tipe orang yang suka menguping, jadi dia tidak tahu siapa yang menelepon atau apa yang dibicarakan. Namun yang pasti, panggilan itu pasti berasal dari keluarga Ye. Sambil berpikir demikian, dia menghubungi nomor Murong Mingyue dan berkata, "Bantu aku mencari tahu apa yang terjadi dengan keluarga Ye." Setelah menutup telepon, kurang dari 3 menit kemudian Murong Mingyue menelepon kembali dengan suara serius, kondisi Ye Tianan semakin memburuk. Kabarnya keluarga Ye sudah menyerah dalam upaya pengobatan. Dikhawatirkan ia tidak akan bertahan lebih dari setengah jam. "Oke, saya mengerti." Setelah Qin Chuan menutup telepon, ekspresi konflik yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Mengingat interaksi biasanya, terkait dengan orang-orang yang telah berkali-kali mencoba membunuhnya, dia pasti sudah menyingkirkan mereka sejak lama. Bahkan jika tidak disingkirkan, tidak ada preseden baginya untuk memperlakukan orang seperti itu. Dia baru saja kembali dari keluarga Ye, jadi dia mengetahui kondisi Ye Tianan, dan tahu bahwa dia dapat memastikan nyawa Ye Tianan tidak dalam bahaya jika dia turun tangan. "Kakak Qin, kau ragu-ragu apakah akan menyelamatkan Ye Tianan atau tidak, kan?" Tang Yuer yang biasanya pendiam tiba-tiba berbicara dengan lembut. Qin Chuan melirik Tang Yuer,
lalu menjawab, jika bukan karena King Wan, Ye Tianan pasti sudah lama mati. Dia telah berkali-kali mendekati kematian tetapi masih hidup karena King Wan. Tidak membunuhnya sudah merupakan keberuntungan terbesarnya. Tang Yuer berkata dengan lembut, kalau begitu, apakah kamu menyukai Sister King Wan? Qin Chuan terdiam sejenak, menatap Tang Yuer dengan sedikit terkejut. Pada saat yang sama, ia juga bertanya pada dirinya sendiri dalam hati, apakah ia menyukai Ye King Wan? Ye King Wan cantik, begitu pula Murong Ning Yue, dan Tang Yuer. Mereka semua wanita yang mempesona, dan mustahil untuk mengatakan bahwa Qin Chuan tidak memikirkan mereka. Namun, jauh di lubuk hati Qin Chuan, bersemayam seorang wanita lain. Wanita ini bukanlah Xiao Mengyi atau Dongfang Yiren, yang pernah menjalin hubungan intim dengannya, bukan pula wanita bodoh, Song Yan, yang menggunakan teknik terlarang kehidupan untuk menyelamatkannya, bahkan bukan pula saudara perempuannya, Qin Yan, yang telah menghabiskan 10 tahun bersamanya di dunia sekuler. Gadis kecil itulah yang memberinya materi surgawi dan harta duniawi yang berbentuk seperti lobak ketika ayahnya dengan kejam melemparkannya ke penjara ilahi Kunlun. Namanya Zhao Hongling. Karena wanita itu masih bersemayam di hatinya, dia tidak pernah bisa sepenuhnya terbuka kepada orang seperti Song Yan. Terlepas dari apakah kamu menyukai mereka atau tidak, setidaknya saudari King Wan bisa dianggap sebagai teman dekat perempuanmu, kan? Melihat Qin Chuan tidak mampu menjawab, Tang Yuer dengan lembut berkata, untuk orang kepercayaan wanitamu, melanggar beberapa aturan yang telah kau tetapkan untuk dirimu sendiri seharusnya tidak terlalu berlebihan, bukan? Tubuh Qin Chuan bergetar hebat, dan dia menatap Tang Yuer dengan terkejut. Tang Yuer melanjutkan, Kakak Qin, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, dan aku tidak akan memintamu melakukan apapun. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika kau adalah King Wan, dan King Wan adalah dirimu, dia pasti tidak akan ragu untuk membantumu. Kau belum menjawab pertanyaanku, tetapi aku bisa merasakan bahwa di hatimu bersemayam seorang wanita yang tak bisa kau lupakan. Jadi, ketika menghadapi kasih sayang dari wanita lain, kau berpura-pura acuh tak acuh. Bukan berarti kau tidak tergerak, melainkan kau telah menutup hatimu rapat-rapat. Qin Chuan bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku telah menutup hatiku rapat-rapat? Pada saat itu, ia tiba-tiba mulai ragu, apakah ia telah salah? Jika kamu tidak mencintai seseorang, tolaklah dengan jelas. Tetapi jika kamu mencintai, bukalah hatimu dan cintailah dengan segenap kekuatanmu. Suara Tang Yuer kembali terdengar, menghadapi cinta mereka, kau tak pernah menolak mereka. Itu memberi mereka harapan, membuat mereka jatuh semakin dalam hingga tak bisa melepaskan diri. Meskipun kamu tidak menolak mereka, bantuanmu kepada masing-masing dari mereka melampaui sekadar persahabatan. Jika kamu tidak pernah memiliki perasaan, mengapa kamu melakukan hal sejauh itu untuk mereka? Wajah Qin Chuan memucat saat kata-kata Tang Yuer membuatnya merasa seperti telah tercerahkan. Menghadapi perasaan mereka, dia tidak pernah menolaknya, setelah memberi mereka harapan, membiarkan mereka jatuh semakin dalam, bagaimana mungkin dia tega mengusir mereka? Ungkapan sederhana itu sepertinya menguras seluruh tenaganya untuk diucapkan. Begitu kata-kata itu terucap dari bibirnya, aura agung menyebar dari dalam dirinya. Meskipun dia baru saja mencapai alam penguasa, penguasaannya atas alam itu telah mencapai kesempurnaan dalam sekejap. Wajah Tang Yuer menunjukkan senyum lembut saat dia menatap Qin Chuan dan berkata, Kakak Qin, selamat. Ketika Qin Chuan menatap Tang Yuer lagi, matanya dipenuhi kelembutan. Wajah Tang Yuer langsung memerah di bawah tatapan Qin Chuan. Melihatnya menggigit bibir merahnya, tampak gugup, Qin Chuan tak kuasa menahan diri untuk maju dan memeluknya. Ia dengan lembut mencium keningnya dan berkata pelan, Yuer, terima kasih. Sebelum Tang Yuer tersadar dari keterkejutannya, Qin Chuan sudah menghilang dari aula villa. Butuh beberapa saat sebelum Tang Yuer pulih dari ciuman lembut itu, wajahnya tersenyum manis. Saat tersenyum, air mata menggenang di matanya. Meskipun Qin Chuan tidak mengatakan apapun lagi, dia memahami perasaan pria itu terhadapnya. Kakak Qin, aku akan bekerja sangat keras. Tang Yuer mengepalkan tinjunya erat-erat, ekspresi tekad terpancar dari wajahnya yang lembut. Bab 509. Berlutut untuk memohon. Tang Yuer, yang sedang diliputi kebahagiaan, tiba-tiba merasakan gelombang krisis yang hebat. Ia tiba-tiba mendongak ke lantai 2, tetapi aura pembunuh itu telah lenyap. Apakah itu hanya ilusi? Tang Yuer bergumam pada dirinya sendiri. Di lantai atas, di kamar Qin Nian, wajah Qin Nian dipenuhi amarah. Jadi, ini pria yang kau sukai sejak kecil. Dia bahkan tidak menganggapmu serius. Apa gunanya mempertahankan pria seperti itu? Dia bilang akan membantumu membalas dendam atas keluarga Qin, tapi itu hanya omong kosong. Balas dendam untuk pemusnahan keluarga Qin hanya bisa bergantung padamu. Tanpa kekuatan yang dahsyat, bagaimana kau bisa membalas dendam? Selagi dia belum mencurigaimu, bunuh dia dulu. Biarkan kematiannya membantumu melangkah ke jalan tanpa hati,
barulah kau akan memiliki kekuatan untuk membalaskan dendam atas kematian anggota keluarga Qin. Suara lain bergema di dalam pikirannya. Wajahnya meringis dengan ekspresi garang, pikirannya dipenuhi dengan pemandangan yang baru saja disaksikannya dari lantai 2. Dasar jalang, berani-beraninya kau bersaing denganku memperebutkan seorang pria, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Qin Nian hampir saja mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah melalui gigi yang terkatup rapat, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Di villa ini sekarang, hanya ada kau dan wanita itu, ini kesempatan terbaikmu. Bahkan jika kau membunuhnya, tidak akan ada yang mencurigaimu. Qin Chuan telah membuat begitu banyak musuh, apa artinya satu lagi kematian seorang wanita di sisinya? Bunuh dulu wanitanya, lalu bunuh dia. Qin Nian, kau adalah pewaris tubuh reinkarnasi teratai darah, ditakdirkan untuk jalan tanpa hati, ditakdirkan untuk mencapai puncak jalan bela diri. Suara di benaknya penuh dengan godaan, tanpa henti mendesaknya untuk membunuh Tang Yue'er. Jalan tanpa hati. Jalan tanpa hati. Hanya dengan membunuh semua orang yang menyayangi seseorang, barulah seseorang dapat melangkah ke jalan tanpa hati. Untuk membalas dendam, aku harus menempuh jalan tanpa hati. Qin Nian bergumam pelan sambil berjalan menuju pintu, aura membunuhnya semakin menguat. Pada saat yang sama, di sebuah rumah besar yang diselimuti pusaran keberuntungan, tawar yang tiba-tiba terdengar dari rumah utama. Hahaha. Kemunculan pewaris tubuh reinkarnasi teratai darah, surga memberkati keluarga kerajaan Qin, surga memberkati keluarga kerajaan Qin, hahaha. Di dunia sekuler, di pintu masuk rumah keluarga Ye Diandu. Dasar jalang, bukankah kau sudah mengumumkan kepergianmu dari keluarga Ye? Bagaimana kau masih berani kembali? Jangan bilang kau sudah dipermainkan oleh pria liar itu lalu dibuang begitu saja. Hahaha. Ye Qingwan, lihat dirimu. Kau punya setiap kesempatan untuk tetap menjadi nyonya muda keluarga Ye, tetapi malah kau memilih untuk merendahkan dirimu sendiri dengan tidur bersama pria dari luar. Bagaimana bisa kau begitu murahan? Beberapa penjaga muda menunjuk dan mengomentari Ye Qingwan, menghalangi gerbang dan menolak membiarkannya masuk ke dalam rumah besar itu. Ye Qingwan, dengan penuh amarah, berkata, aku tidak punya waktu untuk berlama-lama denganmu sekarang. Pergi sana, atau jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu. Salah satu penjaga berkata sambil tersenyum, kami benar-benar ingin melihat bagaimana Anda bisa bersikap kasar kepada kami, tentu saja bukan dengan menggunakan tubuh Anda untuk membuat kami tetap di tempat tidur, kan? Hahaha. Jika itu jenis kekasaran yang kau tawarkan, aku dengan senang hati akan menurutinya. Haha, aku juga mau. Para penjaga tertawa terbahak-bahak, mata mereka menatap Ye Qingwan dengan mesum tanpa terkendali, mengamati tubuhnya secara invasif. Ye Qingwan gemetar karena marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa para penjaga, yang memperlakukannya dengan begitu hormat pagi itu, akan memperlakukannya seperti ini, hanya beberapa jam setelah meninggalkan keluarga Ye. Mencari kematian. Ye Qingwan berteriak marah dan menyerbu ke arah sekelompok penjaga, niat membunuhnya membara. Begitu dia bergerak, dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah bertemu Ye Tianan sesegera mungkin. Jika penundaan lebih lanjut terjadi, dia takut akan menyesalinya seumur hidup. Seorang pengkhianat yang telah meninggalkan keluarga Ye berani menyerang kita, kau sungguh kurang ajar, teriak seorang penjaga, karena mereka tidak mampu menahan amarah mereka melihat tindakan Ye Qingwan. Meskipun demikian, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Meskipun Ye Qingwan sangat berbakat dalam seni bela diri, dia masih terlalu muda. Dengan kekuatan hanya di alam energi kegelapan tahap akhir, dia hanya bermimpi jika dia berpikir dia bisa menembus barisan kelima penjaga ini yang juga berada di tahap akhir energi kegelapan. Serang, perintah penjaga terdepan. 4 penjaga lainnya bergerak serempak, tanpa menunjukkan belas kasihan atau pertimbangan terhadap kerapuhannya sebagai seorang wanita, dan menyerangnya dengan kasar. Bang, 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 bang. Detik berikutnya, serangan dari keempat penjaga, selain pemimpinnya, mendarat secara bersamaan pada Ye Qingwan. Ye Qingwan memuntahkan darah, tubuhnya terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya putus. Kau terlalu percaya diri, cibir kepala pengawal itu, wajahnya penuh ejekan saat menatap Ye Qingwan. Apakah kau benar-benar berpikir ini masih masa lalu? Hanya seorang pengkhianat yang meninggalkan keluarga Ye, namun kau masih menganggap dirimu sebagai nona muda keluarga Ye. Ye Qingwan menahan serangan dari 4 seniman bela diri tingkat setara, merasa seolah-olah semua organ dalamnya bergeser dari tempatnya. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya, berjuang untuk bangkit dari tanah. Matanya merah padam, dan dia menatap tajam kelima penjaga keluarga Ye, menggertakkan giginya dan berkata, minggir. Para penjaga semuanya tercengang, dan pemimpin mereka terkekeh. Siapa sangka, setelah dipukuli oleh 4 seniman bela diri tingkat akhir energi gelap, kau masih bisa berdiri. Kau memang pernah menjadi nona muda terhormat dari keluarga Ye. Ye Qingwan, apa yang membuatmu berpikir kami akan minggir hanya karena kau menyuruh kami?
Di mana martabat kami kalau begitu? Benar sekali, dan lihat dirimu sendiri, kau bukan siapa-siapa. Jika bukan karena sedikit kecantikanmu, apakah menurutmu kami akan memberimu kesempatan untuk bangkit? Ye Qingwan menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan amarah yang meluap di dalam dirinya, dan dengan mata merah padam, dia menatap kelima penjaga itu dan berkata, "Saya mohon, izinkan saya masuk." Apa yang dia katakan? Salah seorang penjaga memandang yang lain, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, dan tertawa, "Kalian dengar itu? Nona muda dari keluarga Ye yang dulunya angkuh itu sekarang memohon-mohon kepada kita. Ye Qingwan, mohonlah sekali lagi, mari kita dengar." Ye Qingwan, sambil menggertakkan giginya, berkata, "Aku mohon, izinkan aku masuk." Hahaha. Kelima penjaga itu langsung tertawa terbahak-bahak. Untuk pertama kalinya, Ye Qingwan merasakan penghinaan seperti itu. Namun, untuk melihat Ye Tianan untuk terakhir kalinya sebelum kematiannya, dia rela mengesampingkan semua harga dirinya dan memperlakukannya seolah-olah dia tidak melanggar janjinya kepada ibunya. Hari ini, bahkan jika dia harus merangkak, dia akan berusaha sampai ke tempat tidur Ye Tianan yang sedang sakit. "Saya, Ye Qingwan, memohon kepada Anda untuk mengizinkan saya masuk." Ye Qingwan berbicara lagi, "Jika kalian mengizinkan saya masuk, saya akan berhutang budi kepada kalian masing-masing. Tolong, izinkan saya masuk." Salah seorang penjaga tertawa dan berkata, "Ye Qingwan, ketika kau memohon, kau seharusnya terlihat seperti sedang memohon. Mengapa aku masih melihat kilatan maut di matamu?" Ye Qingwan menjawab dengan marah, "Apa yang kau ingin aku lakukan agar kau mengizinkanku masuk?" Penjaga itu menjawab, "Berlututlah dan mohonlah kepada kami, dan mungkin kami akan mempertimbangkannya." "Baiklah, aku akan berlutut." Ye Qingwan hampir saja menggertakkan giginya hingga hancur, menekan rasa malu di hatinya, saat lututnya perlahan mulai menekuk. Bab 510. Dia tidak bisa mati. Hati Ye Qingwan dipenuhi rasa frustrasi. Ia jelas-jelas datang untuk menemui Ye Tianan untuk terakhir kalinya, tetapi ia dipaksa berlutut dan memohon kepada pengawal tingkat terendah keluarga Ye. Jika bukan karena janji yang dia buat kepada ibunya yang sekarat, mengapa dia merendahkan dirinya sendiri seperti ini? Adapun Ye Tianan, ayahnya yang tidak becus, dia tidak bisa mengatakan dia membencinya, juga tidak bisa mengatakan dia merasakan kasih sayang yang mendalam, tetapi bukan berarti dia tidak memiliki perasaan sama sekali. Lagi pula, manusia bukanlah makhluk tanpa perasaan, bagaimana mungkin seseorang benar-benar tanpa perasaan? Meskipun Ye Tianan telah menyakitinya, itu tidak dapat mengubah hubungan ayah anak perempuan di antara mereka. Hahaha. Para penjaga, melihat Ye Qingwan hendak berlutut, tertawa terbahak-bahak, wajah mereka dipenuhi kemenangan. "Mantan Nona Ye tertua akan berlutut dan memohon padaku. Aku akan punya sesuatu untuk dibanggakan saat minum-minum dengan teman-teman di masa depan. Hahaha. Mulai sekarang, aku adalah orang yang dimintai bantuan oleh orang-orang penting." Siapa dia sebenarnya? Kalau bukan karena garis keturunan keluarga Ye, untuk bisa masuk ke lingkungan keluarga Ye saja, dia harus melakukan lebih dari sekadar berlutut. Hahaha. Menghadapi intimidasi verbal dari kelima penjaga itu, Ye Qingwan merasakan amarah yang membara di dadanya, tetapi untuk melihat Ye Tianan untuk terakhir kalinya, dia hanya bisa menekan amarahnya. Pada saat yang sama, dia bersumpah dalam hati, "Suatu hari nanti, aku sendiri yang akan memotong lidah kalian." "Nona Ye yang tertua, bisakah Anda berlutut lebih cepat?" "Tepat sekali, aku sudah menunggu begitu lama sampai bungaku layu. Apakah kau tidak terburu-buru untuk menemui tuan kedua? Kalau begitu, cepat berlutut dan mohonlah kepada kami agar kami mengizinkanmu masuk." Melihat wajah Ye Qingwan yang enggan, para penjaga merasa sangat puas, menikmati penderitaan orang lain, yang membuat mereka cukup bangga. Akhirnya, Ye Qingwan menatap kelima pria itu dalam-dalam, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlutut dengan penuh semangat. Namun saat itu juga, aura yang luar biasa tiba-tiba muncul, seketika menopang lututnya yang sudah setengah berlutut, sehingga lututnya tidak mungkin menekuk lebih jauh lagi. Pupil mata Ye Qingwan membesar, dan dia tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihat sosok yang familiar itu, dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Pria itu, dia benar-benar datang. Pada saat itu, semua rasa frustrasi dan ketidakberdayaannya berubah menjadi air mata yang mengalir di pipinya. Qin Chuan, dengan wajah muram, menatap Ye Qingwan, lalu berjalan menghampirinya sambil berkata dingin, "Wanitaku seharusnya hanya dimohon-mohon oleh orang lain. Kapan dia pernah sampai harus memohon-mohon kepada orang lain? Maafkan saya." Ye Qingwan baru saja mulai meminta maaf ketika tiba-tiba ia teringat sesuatu, suaranya tiba-tiba terhenti, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. "Barusan," kata pria itu, "wanitanya. Apakah dia membicarakan saya? Selain dirinya, sepertinya tidak ada wanita lain di sini, jadi, apakah dia mengatakan bahwa aku adalah wanitanya?"
Saat memikirkan hal itu, jantung Ye Qingwan berdebar kencang, dan bahkan rasa frustrasi yang dirasakannya terhadap para penjaga keluarga Ye beberapa saat yang lalu lenyap tanpa jejak. Salah satu penjaga menatap Qin Chuan dengan tajam dan berkata, "Dasar binatang kecil, kau sungguh berani muncul di kediaman keluarga Ye." Qin Chuan telah beberapa kali mengunjungi keluarga Ye sebelumnya, tetapi hampir setiap kunjungan berakhir tidak menyenangkan, dan para penjaga mengenalinya. Namun, Qin Chuan tidak memperhatikan mereka, sebaliknya, dia langsung berjalan menghampiri Ye Qingwan. Melihat wajahnya yang sempurna, berlinang air mata, dan lembut, Qin Chuan merasakan sakit hati yang tak terlukiskan. Barulah ketika ia akhirnya melepaskan segel yang menutupi perasaannya, ia sepenuhnya memahami perasaannya sendiri. Untuk Ye Qingwan, ada cinta di hatinya. "Qin Chuan, aku." Saat berhadapan dengan tatapan lembut Qin Chuan, hati Ye Qingwan seketika berdebar kencang, dan dia menundukkan kepala, pipinya memerah. Qin Chuan menghela napas pelan, dengan lembut menyeka air mata dari wajah Ye Qingwan, lalu menggenggam tangannya. Pada saat itu, hati Ye Qingwan benar-benar kacau, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sensasi aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya dan bergerak panik di dalamnya. Dia merasakan sensasi hangat dan nyaman di sekujur tubuhnya, dan dengan cepat, luka-luka internal yang dideritanya akibat dipukul oleh 4 pengawal itu sembuh dengan cepat. Barulah pada saat itulah Ye Qingwan tiba-tiba menyadari. Qin Chuan mampu menyembuhkan lukanya hanya dengan memegang tangannya. Teknik macam apa ini? Pengawal yang baru saja memarahi Qin Chuan, melihat bahwa Qin Chuan tidak hanya mengabaikannya tetapi juga bermesraan dengan Ye Qingwan, tiba-tiba meledak dalam amarah dan meraung, "Dasar binatang kecil, berani-beraninya kau mengabaikan pertanyaanku, apakah kau ingin mati?" Namun, Qin Chuan tetap mengabaikannya, dan sepenuhnya fokus pada penyembuhan Ye Qingwan. Energi spiritual Qing Xuan mengalir melalui tangannya ke tubuh Ye Qingwan, dengan cepat menyembuhkan dimanapun energi itu mengalir. "Dasar bajingan, kau mencari kematian." Pengawal itu, yang sekali lagi diabaikan oleh Qin Chuan, sangat marah dan mengepalkan tinjunya, menyerbu ke arah Qin Chuan. Melihat ini, keempat pengawal lainnya hanya menyaksikan dengan tatapan dingin. Mereka tahu Qin Chuan memiliki hubungan yang tidak menyenangkan dengan keluarga Ye, tetapi tidak menyadari kekuatan sebenarnya. Di mata mereka, sungguh luar biasa jika Qin Chuan memiliki energi kegelapan. "Jangan bunuh dia." Tepat ketika pengawal itu hendak mendekati Qin Chuan, Ye Qingwan tiba-tiba berbicara. "Hahaha." Setelah mendengar ucapan Ye Qingwan, pengawal yang sedang menyerang itu tak kuasa menahan tawa, sambil terus melayangkan tinjunya ke arah Qin Chuan. "Kau tidak ingin aku membunuhnya, tapi aku akan tetap membunuhnya," kata pengawal itu sambil tertawa. Keempat pengawal lainnya memasang ekspresi mengejek, mengira bahwa kata-kata Ye Qingwan ditujukan kepada mereka. "Ye Qingwan, mereka tidak berani membunuhnya, tetapi seorang pemuda yang pernah berselisih dengan keluarga Ye, apa yang perlu ditakutkan?" Qin Chuan, melihat niat jahat di mata Ye Qingwan, dengan jelas memahami pikiran mereka. Dia bahkan tidak melirik pengawal yang sedang memukulnya, tetapi menegurnya hanya dengan satu kata. Detik berikutnya, di bawah tatapan terkejut keempat pengawal lainnya, pengawal yang baru saja melayangkan pukulan, hendak mengenai kepala Qin Chuan, tiba-tiba memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Ledakan. Dengan suara benturan yang teredam, pengawal itu terlempar ke belakang sejauh 5 atau 6 meter, jatuh dengan keras di kaki keempat pengawal lainnya. Para pengawal itu semuanya ketakutan, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Qin Chuan membelakangi mereka sepanjang waktu, dia tidak bergerak, hanya menegur dengan sepatah kata. "Lalu mengapa teman mereka dipukul begitu keras dan terlempar sejauh 5 atau 6 meter? Qin Chuan berkata, "Bagaimanapun cara kalian menghukum mereka, silakan saja." Ye Qingwan, yang matanya dipenuhi niat membunuh, melirik para pengawal, lalu berkata dengan ekspresi khawatir, "Bisakah aku menemuinya untuk terakhir kalinya dulu?" Meskipun dia ingin membalas penghinaan yang baru saja mereka timpakan padanya 2 kali lipat, dia lebih ingin melihat Ye Tianan untuk terakhir kalinya. Qin Chuan menatap Ye Qingwan dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Ye Tianan mati. Sekalipun Raja Yan datang, dia tidak bisa membawanya pergi. Dia tidak akan meninggal. Tangani situasi yang ada dulu sebelum menemuinya." Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.